Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Mustafa Sidki, Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 dari kelas A. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari UAS mata kuliah Produksi Penerbitan Pers dari Pak dosen Kuswandi. Yang pertama, ada dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Nah, yang pertama ada berita langsung atau straight news. Berita langsung atau sering juga disebut dengan straight news merupakan berita apa adanya yang ditulis secara singkat dan lugas. Berita langsung ini biasanya ada pada halaman depan surat kabar dan biasanya juga menjadi headline atau berita utama. Berita langsung terbagi menjadi dua macam, yakni hard news dan soft news. Hard news adalah berita penting yang harus cepat diberitakan, karena berita ini cepat atau basi dan bisa dikatakan juga tidak menarik jika tidak langsung diberitakan. Adapun ciri-ciri dari hard news diantaranya adalah bersifat aktual, yakni menjadi perbincangan masyarakat yang sedang terjadi. Ciri-ciri yang kedua adalah biasanya menggunakan sistem penulisan piramida terbalik. Kemudian selanjutnya hard news dikatakan lengkap apabila sudah memenuhi 5W plus 1H. Lalu ciri keempat adalah memberikan informasi, dan yang terakhir adalah hard news terdiri dari 100 dan 200 kata sampai 200 kata ya. Berikutnya yaitu soft news, adalah berita ringan yang tidak mengutamakan unsur penting namun berkaitan dengan sesuatu yang menarik. Misalnya saja pengambilan dari sisi lain sebuah berita. Yang kedua adalah penggalian berita atau investigative news. Investigative news adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber, macam-macam sumber. Disebut penggalian berita karena wartawan melakukan penyelidikan atau penggalian berita dari berbagai pihak dan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan yang bermodalkan dari data mentah atau berita singkat. Berikutnya yaitu pengembangan berita atau depth news. Depth news adalah berita yang merupakan bentuk dari pengembangan berita yang sudah pernah muncul. Berita ini bermula dari sebuah berita yang belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan kembali. Pendalaman ini dilakukan dengan mencari informasi dari tambahan narasumber lainnya. Jenis berita yang selanjutnya yaitu future atau human interest news. Future merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya. Future tidak selalu mengikuti rumus 5W 1H. Umumnya future lebih mengedepankan why dan how sebuah peristiwa. Jenis-jenis future berita isinya lebih banyak mengandung unsur berita berhubungan dengan peristiwa aktual yang menarik. Isinya lebih mengandung dari segi sastranya, biasanya berasal dari berita yang sudah tidak aktual lagi dan berkurang aktualitasnya. Soal yang kedua yaitu di tengah disrupsi perkembangan pers lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Teknik dan syarat pendirian pers online dalam pasal 1 angka 2 UU Pers. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Pasal 9 ayat 2 UU Pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai badan hukum seperti apa yang harus dipilih, apakah PT
yayasan, atau koperasi. Tapi pada ranah praktik perusahaan pers lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT. Antara lain yang diperlukan yaitu yang pertama, ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, syarat domisili. Yang ketiga, NPWP. Yang keempat, SIUP. Yang kelima, TDD. Dan yang terakhir, izin teknis lainnya dari Departemen Teknis terkait. Jadi, untuk mendirikan sebuah media pers online harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu salah satunya berbadan hukum. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik perusahaan pers juga harus tetap mengacu pada UU Pers, kode jurnalistik, kode etik jurnalistik, serta pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Soal yang ketiga yaitu setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi, program, ataupun konten. Menurut Anda, bagaimana merancang rubrikasi, program, atau konten yang baik? Rubrikasi merupakan pengelompokan materi tulisan berdasarkan topik agar mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Cara menyusun yang pertama yaitu junjung tinggi visi, misi, serta rancangan. Yang kedua yaitu kenali konsumen, media, serta kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, pertimbangkan ketersediaan SDM dan kontribusi konten dari penulis dan redaksi. Yang selanjutnya harus juga nih diperhatikan tentang sumber data, narasumber, dan observasi. Selanjutnya yaitu pemahaman terhadap konten. Yang keenam, kontinuitas dan bentuk konten. Selanjutnya yang terakhir, suara, teks, foto, video, atau grafis. Soal yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media, dan berikan contoh model konvergensi sebuah media. Konvergen artinya bersifat menuju satu titik pertemuan, bersifat memusat. Konvergensi pada umumnya berarti persimpangan antara media lama dan baru. Henry Jenkins menyatakan bahwa konvergensi adalah aliran konten di platform beberapa media, kerjasama antara industri, beberapa media, dan perilaku migrasi khalayak media. Konvergensi media merupakan penggabungan antara pengintegrasian media-media yang telah ada untuk kemudian digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya pada umumnya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dapat memungkinkan adanya konvergensi jaringan. Untuk contoh model konvergensi media yaitu Surat Kabar Harian Kompas yang mengeluarkan surat kabar dalam bentuk digital dengan nama kompas.com, detik.com, bahkan telah mengubah format penerbitannya menjadi format digital. Soal kelima yaitu dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Apa saja sih yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Yang pertama, ada perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kerja kesejahteraan lainnya. Yang ketiga, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Yang terakhir yaitu perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berkaitan dengan merendahkan martabat agama atau mengganggu kerukunan umat antar umat beragama. Dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan tidak boleh ada iklan peragaan wujud rokok atau penggunaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari beberapa soal UAS produksi penerbitan pers. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.